Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku semuanya? Ustazah berharap kalian dalam kondisi sehat, tetap semangat belajar di rumah ditemani oleh Abi dan Umi. Baik anak-anak, kali ini Ustazah akan melanjutkan pembahasan soal ESPS Matematika kelas 6 pada bab 4 bangun ruang latihan 10. Tapi sebelum pembelajaran ini kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Baik anak-anakku, sudah siap semuanya? Kalau sudah siap, silakan dibuka buku ESPS-nya pada bab 4 bangun ruang latihan 10 halaman 115. Mari kita belajar bersama-sama. Baik anak-anakku semuanya, coba dilihat pada ESPS halaman 115 latihan 10. Kita cermati pada soal nomor 1, di situ ada 2 bangun ruang ya. Yang pertama yaitu bangun balok, yang kedua yaitu bangun kubus. Bangun baloknya itu sendiri mempunyai panjang, lebar dan tinggi 36 kali 12 kali 12. Kemudian kubus mempunyai sisi-sisi 12 cm. Nah, yang ditanyakan di sini adalah menghitung luas permukaan gabungan, luas ya, bukan volume, luas permukaan gabungan. Baik, mari kita bahas bersama-sama. Anak-anak, silakan dilihat pada slide Ustazah yang sudah Ustazah share pembahasan soal nomor 1. Di situ Ustazah tulis diketahui bahwa balok dengan panjang 36 cm, lebar 12 cm dan tinggi 12 cm. Sedangkan kubus mempunyai sisi-sisi 12 cm. Yang ditanyakan berapa luas permukaan gabungan bangun ruang tersebut. Nah, pertama kita akan mencari luas permukaan balok dulu ya. Luas permukaan balok itu dengan rumus 2 kali panjang kali lebar ditambah 2 kali panjang kali tinggi dan ditambah 2 kali lebar kali tinggi. Nah, ini sebetulnya bisa disederhanakan ya, 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi, panjang ditambah lebar kali tinggi. Tapi ini Ustazah jabarkan agar kalian lebih paham ya, pakai rumus yang panjang dulu. Baik, sekarang kita tinggal masukkan datanya aja. 2 kali 36 kali 12, kemudian ditambah 2 kali 36 kali 12 dan 2 kali 12 kali 12. Kita selesaikan dulu yang di dalam kurung kecil ya. 36 kali 12 sama dengan 432. Kemudian 2 kali 36 kali 12 432. Kemudian 12 kali 12 144. Nah, kita turunkan ke bawah. 2 kali 432 sama dengan 864, 2 kali 432 sama dengan 864, dan 2 kali 144 sama dengan 288. Nah, ini kita jumlahkan 864 ditambah 864 tambah 288 hasilnya 2016. Nah, jadi luas permukaan balok itu 2016 cm persegi. Nah, sekarang langkah yang kedua kita mencari luas permukaan kubus dulu, karena yang ditanyakan luas permukaan gabungan. Jadi setelah ketemu luas permukaan balok, kita cari luas permukaan kubus, baru kemudian keduanya dijumlahkan. Baik, yang di sini ditanyakan adalah luas permukaan kubus. Nah, rumus luas permukaan kubus itu apa? 6 kali sisi pangkat sisi kuadrat atau sisi kali sisi. Berarti 6 kali 12 kali 12. Kita selesaikan yang di dalam kurung. 12 tambah kali 12 sama dengan 144. 6 kali 144 sama dengan 864. Jadi luas permukaan kubus 864. Baik anak-anak, sekarang kita mencari luas gabungan ya, karena luas permukaan balok sudah ketemu, luas permukaan kubus juga sudah ketemu, yaitu 864 cm persegi. Sekarang kita cari luas gabungan. Nah, luas gabungan itu rumusnya luas permukaan balok ditambah luas permukaan kubus dikurangi 2 kali luas sisi yang berhimpit. Nah, luas sisi yang berhimpit itu maksudnya sisi antara kubus dan balok.
ya kan kubusnya itu menempel di atasnya balok. Nah ini kan harusnya tidak ada sisi yang di situ ya, jadi itu harusnya lubang gitu ya, berarti dikurangi sisinya balok dan sisinya kubus, lebarnya yaitu sisi kali sisi itu selebar kubus ya, berarti 2 kali luas sisi kubus yang berhimpit. Baik, sekarang kita masukkan datanya. 2016 itu luas permukaan balok ditambah luas permukaan kubus 864 ya, dikurangi 2 kali luas sisi yang berhimpit 12 kali 12, berarti 2016 tambah 864 sama dengan 2880 dikurangi 2 kali 144 berapa? 288, berarti hasilnya 2880 dikurangi 288 sama dengan 2592. Jadi luas gabungan antara balok dan kubus yaitu 2592 cm persegi. Baik anak-anak, itu adalah pembahasan nomor 1. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Baik anak-anakku, silakan dicermati pada soal nomor 2, latihan 10 halaman 115. Di situ ada 2 bangun ruang yaitu tabung dan kerucut. Nah, itu diketahui bahwa diameter tabung itu sama dengan diameter kerucut ya, karena sama-sama lingkarannya itu berdiameter 14 cm. Nah, ini berarti kita harus cari jari-jarinya dulu. Kemudian tinggi tabungnya yaitu 32 cm. Sedangkan garis pelukis dari kerucutnya yaitu 10 cm. Baik, mari kita bahas bersama-sama. Baik anak-anakku semuanya, coba dilihat pada slide Ustadzah pada soal nomor 2 ya. Di situ sudah Ustadzah bahas soal nomor 2 bahwa diketahui sebuah tabung dengan diameter 14 cm. Nah, ini karena diameternya yang diketahui maka kita cari jari-jarinya dulu atau R-nya dulu. Rumus mencari jari-jari yaitu diameter dibagi 2 atau 14 bagi 2 sama dengan 7. Jadi kita sudah ketemu bahwa jari-jarinya yaitu 7 cm. Kemudian tinggi tabung itu 32 cm. Nah, sedangkan untuk kerucutnya ini diameternya sama ya dengan diameternya tabung yaitu 14 cm. Kemudian kita cari jari-jari sudah ketemu 7 cm dan garis pelukisnya atau S-nya yaitu 10 cm. Nah, sekarang yang ditanyakan berapa luas permukaan gabungan bangun ruang tersebut? Nah, berapa luas permukaannya ya, bukan volumenya tapi luas permukaan bangun ruang tersebut. Pertama kita harus mencari luas alas dari tabung ya, kemudian luas selimut tabung dan luas selimut kerucut. Nah, ini baru ketemu luas permukaan gabungan, tapi Ustadzah ini tidak satu-satu langsung Ustadzah tambahkan semua, jadi nanti ketemu luas permukaan gabungan. Jadi untuk menghitung luas permukaan gabungan kita harus mencari luas alas tabung yang berbentuk lingkaran itu ya, kemudian luas selimut tabung dan luas selimut kerucut. Baik, mari kita kerjakan bersama-sama. Rumus dari luas alas tabung yaitu PR kuadrat karena dia berbentuk lingkaran. Kemudian rumus dari luas selimut tabung yaitu Pi kali diameter kali tinggi. Nah, ini tingginya tinggi tabung ya. Kemudian luas selimut kerucut rumusnya Pi kali jari-jari kali S. S-nya itu adalah garis pelukis ya, panjang garis pelukis. Baik, karena di sini R-nya adalah 7, maka Pi-nya yaitu 22/7. Kita masukkan ya datanya ya, Pi R kuadrat yaitu 22/7 kali 7 kuadrat ditambah Pi kali D kali T, 22/7 kali diameternya 14 kali 32 tingginya ya, ditambah luas selimut kerucut 22/7 kali R kali 7 ya, kali luas garis pelukisnya 10. Baik, mari kita jumlahkan. 22/7 kali 7 kuadrat itu 49. Nah, ini bisa kita coret ya. 7 bagi 7 1, 49 bagi 7 sama dengan 7. Selanjutnya ditambah 22/7 kali 14. Ini bisa kita
Sederhanakan 7 bagi 7 1, 14 bagi 7 2, kali 32. Nah, kemudian ditambah luas selimut kerucut. 22/7 kali 7 bisa kita coret 7 bagi 7 1, 7 bagi 7 1, kemudian kalikan 10. Nah, baik, mari kita turunkan ke bawah ya. Jadi di sini 22 kali 7 sama dengan 154. Kemudian 22 kali 2 kali 32 sama dengan 1408. Ditambah 22 kali 1 kali 10 sama dengan 220. Kita jumlah semuanya 154 ditambah 1408 dan ditambah 220, hasilnya 1782. Jadi luas permukaan gabungan bangun tersebut adalah 1782 cm persegi. Baik anak-anak, itu merupakan pembahasan soal nomor 2. Mari kita lanjutkan pada soal berikutnya. Baik anak-anakku, silakan dicermati pada buku ESPS halaman 116 pada soal nomor 3. Di situ ada 2 buah bangun ruang ya. Yang satu yang paling bawah itu berbentuk balok dan yang atasnya itu seperti balok tapi pada dasarnya adalah kubus yaitu ya. Baik, kita lihat di situ baloknya mempunyai panjang, lebar dan tinggi. Nah, di situ panjangnya 20 cm, kemudian lebarnya 12 cm ya, dan tingginya yaitu 12 cm. Loh, 12 cm lebarnya dari mana? Karena itu sama dengan lebar kubus kan. Nah, sekarang kubusnya mempunyai sisi-sisi yang sama yaitu panjangnya 12 cm. Baik, di sini ditanyakan berapa luas permukaan gabungan bangun ruang tersebut. Baik, mari kita bahas bersama-sama. Baik, anak-anakku semuanya, silakan dilihat pada slide Ustadzah pada soal nomor 3. Sudah Ustadzah bahas di situ bahwa diketahui sebuah balok mempunyai panjang 20 cm, lebar 12 cm dan tinggi. Gambarnya di soal ya. Kemudian sebuah kubus itu mempunyai sisi-sisi yang sama dengan panjang 12 cm. Yang ditanyakan yaitu berapa luas permukaan gabungan bangun ruang tersebut. Baik, mari kita kerjakan bersama-sama. Pertama, kita sebelum mencari luas gabungan, kita cari luas balok dan luas kubusnya dulu ya. Kita sendiri-sendirikan dulu. Kita luas permukaan balok, rumus luas permukaan balok yaitu 2 kali panjang kali lebar ditambah 2 kali panjang kali tinggi dan ditambah 2 kali lebar kali tinggi. Kita masukkan angkanya ya, 2 kali 20 kali 12 ditambah 2 kali 20 kali 12 ditambah 2 kali 12 kali 12. Nah, yang di dalam kurung kita selesaikan dulu. 20 kali 12 sama dengan 240, 20 kali 12 240, 12 kali 12 sama dengan 144. Baik, mari kita jumlahkan ke bawahnya ya. 2 kali 240 sama dengan 480. Kemudian 2 kali 240, 480 ditambah 2 kali 144, 288. Nah, sekarang kita jumlahkan semuanya. 480 ditambah 480 ditambah 288 hasilnya 1248. Jadi luas permukaan balok tersebut adalah 1248 cm persegi. Sudah ketemu ya luas permukaan baloknya. Sekarang kita cari luas permukaan kubus. Nah, rumus dari luas permukaan kubus yaitu 6 kali luas persegi atau 6 kali sisi kuadrat atau sisi kali sisi. Nah, 6 kali 12 kali 12, 12 kali 12 sama dengan 144. Berarti kita kalikan 6, hasilnya 864. Jadi luas kubus adalah 864 cm persegi. Baik anak-anak, sekarang kita cari luas gabungan karena yang ditanyakan luas gabungan ya. Jadi rumusnya luas gabungan yaitu luas permukaan balok ditambah luas permukaan kubus dikurangi 2 kali luas sisi yang berhimpit. Nah, ini karena balok ditumpuk ya.
ditumpuk dengan kubus atau kubus ditumpuk di atasnya balok. Jadi luas sisi yang berimpit itu kita kurangkan ya, karena itu di situnya harus lubang. Baik, sekarang kita masukkan angkanya. Luas permukaan balok tadi sudah ketemu 1248, ditambah luas permukaan kubusnya udah ketemu 864. Nah, dikurangi luas sisi yang berimpit. Luas sisi yang berimpit itu luasnya 12 kali 12 atau sisi kali sisinya ya. Nah, ini yang di dalam kurung kita selesaikan dulu ya. 1248 tambah 864 sama dengan 2112 dikurangi 2 kali 112 kali 12 144. Nah, berarti 2 kali 144 sama dengan 288. Kita kurangkan ya, 2112 dikurangi 288 hasilnya 1824. Jadi di sini sudah ketemu. Jadi luas gabungan bangun ruang tersebut adalah 1824 cm persegi. Baik anak-anak, itu tadi adalah pembahasan soal nomor 3. Mari kita lanjutkan pada soal berikutnya. Baik anak-anak, silakan dicermati pada buku ESPS-nya halaman 116 pada latihan 10 soal nomor 4 ya. Di situ ada 2 bangun ruang, yang satu berbentuk balok, yang satunya yaitu prisma tegak segitiga. Nah, yang bangun ruang yang pertama ini mempunyai panjang kali lebar kali tinggi 16 kali 12 kali 8. Kemudian salah satu alas prisma tegak segitiga itu panjangnya 9 cm. Kemudian tinggi dari kedua bangun ruang tersebut, balok dan prisma, yaitu 16 cm. Nah, yang ditanyakan di sini yaitu luas permukaan gabungan bangun ruang tersebut. Baik, mari kita bahas bersama-sama. Baik anak-anakku semuanya, silakan dilihat pada slide Ustadzah. Di situ sudah Ustadzah bahas pada soal nomor 4 ya. Ketahui bahwa balok berukuran panjang 16 cm dan tinggi 8 cm. Sambil dilihat gambarnya ya di halaman 116 nomor 4. Kemudian prisma tegak segitiga di situ mempunyai alas segitiganya yaitu 8. Itu dihasilkan dari 16 cm dikurangi 8 cm, kemudian tinggi segitiganya yaitu 8 cm juga, itu dikurangi 16 cm dikurangi 8 cm. Sedangkan sisi alasnya yaitu 9 cm. Baik, sedangkan ilustrasinya seperti pada slide itu ya, sudah Ustazah gambarkan. Kemudian tinggi prismanya, tinggi prisma ini sama dengan lebar dari balok ya, sama dengan 12 cm. Nah, yang ditanyakan di sini yaitu berapa luas permukaan gabungan bangun ruang tersebut. Nah, untuk mencari luas permukaan gabungan, pertama yang kita cari dulu adalah luas permukaan balok dulu. Kemudian mencari luas permukaan prisma segitiga, baru kita cari luas gabungannya. Nah, ini nanti luas permukaan balok dan luas permukaan prisma segitiga kita tambahkan dikurangi dengan luas sisi yang berimpit ya. Baik, mari kita bahas bersama-sama. Luas permukaan balok dulu, ini rumusnya 2 kali panjang kali lebar tambah 2 kali panjang kali tinggi tambah 2 kali lebar kali tinggi. Nah, 2 kali panjang kali lebarnya 16 kali 12 ditambah 2 kali 16 kali 18 ditambah 2 kali lebar kali tingginya 12 kali 8. Nah, kemudian yang di dalam kurung kita jumlahkan terlebih dahulu ya. 16 kali 12 ini sama dengan 192. Kemudian ditambah 2 kali 16 kali 8, 16 kali 8, 128. Kemudian yang ketiga yaitu 2 kali 12 kali 8 sama dengan 96. Baik, kita jumlahkan. 2 kali 192 sama dengan 384, sedangkan ditambah 2 kali 128 sama dengan 256. 2 kali 96 sama dengan 192. Kita jumlahkan ya, 384 tambah 256 tambah 192 sama dengan
832. Jadi luas permukaan balok sudah ketemu di sini 832 cm persegi. Nah, langkah yang kedua yaitu kita mencari luas permukaan prisma segitiga. Nah, luas permukaan prisma segitiga ini adalah rumusnya 2 kali luas alas, karena kenapa 2 kali Ustazah? Karena alasnya berbentuk segitiga dan ada 2 ya sama tutupnya, jadi 2 kali luas alas ditambah keliling alas ditambah tinggi prisma. Nah, sekarang 2 kali luas alas itu rumusnya apa? Setengah alas kali tinggi. Jadi 2 kali setengah alas kali tinggi ditambah keliling alas. Keliling alas itu berarti segitiganya A tambah B tambah C. Kemudian dikali tinggi prisma. Nah, kita masukkan angkanya ya. 2 kali setengah kali alasnya tadi berapa? 8 kali tingginya 8. Kemudian ditambah keliling alas. Nah, keliling alasnya itu 9 tambah 8 tambah 9 dikali tinggi prismanya 12. Mari kita jumlahkan ya. 1/2 kali 8 itu bisa disederhanakan, 2 bagi 2 ada 1, 8 bagi 2 ada 4. Jadi 2 kali 1 kali 4 kali 8. Kemudian 8 tambah 9 tambah 9 hasilnya 26. Kita kalikan 12 atau kali tinggi prisma. Baik, kita jumlahkan langsung ya. 2 kali 1 kali 4 kali 8 sama dengan 64, sedangkan 26 kali 12 sama dengan 312. Kita jumlahkan 64 tambah 312 sama dengan 376. Baik anak-anak, sudah ketemu untuk luas permukaan segitiga yaitu 376 cm persegi. Nah, sekarang kita cari luas gabungannya. Luas gabungannya yaitu rumusnya luas permukaan balok ditambah luas permukaan prisma segitiga dikurangi 2 kali luas sisi yang berhimpit ya. Luas sisi yang berhimpit itu kan prisma tegak segitiganya itu ditaruh di atasnya balok. Jadi itu yang kita cari ya, panjang kali lebarnya berapa atau sisi kali sisinya berapa. Baik, sekarang luas permukaan balok tadi sudah ketemu 832 ditambah 376 dikurangi 2 kali panjang kali lebar. Nah, ini kita jumlahkan langsung ya. 832 tambah 376 sama dengan 1208 dan kemudian dikurangi 2 kali panjang kali lebar. Panjang kali lebarnya tadi berapa? 12 kali 8 ya. 12 kali 8 karena di situ panjang dari balok 16, kemudian itu sudah diketahui yang sisanya 8, berarti 16 kurangi 8 sama dengan 8, berarti 2 kali 12 kali 8 sama dengan 192. Sekarang kita kurangkan 1208 hasil dari penjumlahan luas permukaan balok dan luas prisma segitiga tadi dikurangi 192 dikurangi luas sisi yang berhimpit, hasilnya 1016. Jadi luas gabungan bangun ruang tersebut adalah 1016 cm persegi. Baik anak-anak, itu tadi pembahasan pada soal nomor 4. Kita akan lanjutkan pada soal berikutnya. Baik anak-anakku, silakan dilihat pada buku SPS halaman 116-nya. Kita cermati pada soal nomor 5 ya. Di situ ada 2 bangun ruang, yaitu yang satu bangun ruangnya berupa tabung dan yang satunya adalah setengah bola ya. Untuk tabungnya sendiri itu tingginya diketahui 20 cm, sedangkan tinggi keseluruhan antara tabung dan setengah bola itu adalah 27 cm. Berarti ini belum diketahui diameter atau jari-jarinya ya. Nanti kita akan cari, dan yang ditanyakan sama seperti tadi yaitu berapa luas permukaan gabungan dari bangun ruang tersebut. Baik anak-anak, mari kita bahas bersama-sama. Baik anak-anakku semuanya, silakan dilihat pada slide Ustazah. Di situ sudah Ustazah bahas pada soal nomor 5 ya. Diketahui bahwa sebuah tabung itu mempunyai tinggi 20 cm dan kita belum mencari jari-jarinya. Nah, cara mencari jari-jarinya bagaimana? Tinggi dari tabung dan
setengah bola dikurangi dengan tinggi tabung, berarti 27 dikurangi 20 sama dengan 7 cm. Sudah ketemu ya jari-jarinya, sedangkan tinggi tabungnya 20 cm. Nah, sekarang diketahui bolanya, bangun ruang bolanya itu jari-jarinya sama dengan jari-jari tabung ya, karena sama-sama berbentuk lingkaran. Jadi 27 dikurangi 20 sama dengan 7 cm. Nah, sekarang yang ditanyakan, berapa luas permukaan gabungan bangun ruang tersebut? Nah, mari kita jawab bersama-sama ya. Sebelum kita mencari luas permukaan gabungan, maka kita harus mencari luas permukaan tabung tanpa tutup ya. Kenapa tanpa tutup? Karena dia sudah berhimpit dengan bola ya, setengah bola itu tadi. Nah, kemudian kita cari luas setengah bola, baru kemudian kita cari luas gabungannya. Baik anak-anak, mari kita simak bersama-sama untuk luas permukaan tabung tanpa tutup itu, yaitu luas alas kali luas alas ditambah luas selimut tabung. Nah, ini biasanya 2 kali luas alas ya, karena ini tanpa tutup, berarti luas alas saja, rumusnya pi r kuadrat ditambah luas selimut tabung, yaitu 2 pi r kali T ya. Baik, karena jari-jarinya 7, maka kita gunakan pi 22/7 kali r, r-nya 7 dikuadratkan ya. Kemudian ditambah 2 pi r kali T, 2 kali 22/7 kali r-nya 7 kali T-nya 20. Nah, mari kita hitung bersama-sama ini. 7 kuadrat itu sama dengan 49, berarti 22/7 kali 49. Ini bisa disederhanakan ya. 7 bagi 7 1, 49 kali bagi 7 sama dengan 7. Nah, ditambah luas selimut tabungnya. Luas selimut tabungnya itu sendiri itu 2 kali 22/7 kali 7 kali 20. Nah, 7-nya ini bisa kita sederhanakan, 7 bagi 7 1, 7 bagi 7 1. Baik, kita turunkan ke bawah, berarti 2 kali 22 kali 1 kali 20. Nah, mari kita hitung bersama-sama ya. 22 kali 7 hasilnya 154, ditambah 2 kali 22 kali 1 kali 20 hasilnya 880. Jadi ini kita jumlahkan langsung, 154 tambah 880 sama dengan 1034. Jadi luas permukaan tabung tanpa tutup yaitu 1034 cm persegi. Nah, ini sudah ketemu ya luas permukaan tabung tanpa tutup. Sekarang kita mencari luas permukaan setengah bola, karena bolanya separuh ya, tidak utuh. Kita masukkan rumusnya. Rumus setengah bola ya, karena ini setengah maka depannya kasih setengah. Sebetulnya rumus bolanya itu sendiri yaitu 4 pi r kuadrat, karena luas bolanya ini setengah, maka setengah kali 4 pi r kuadrat. Baik, kita masukkan angka-angkanya, setengah kali 4 kali 22/7 kali 7 kuadrat. Nah, ini 2 kali 22/7, 7 kuadrat itu sama dengan 49. Maka ini bisa kita sederhanakan ya. Setengah kali 4. Nah, ini 2 kali 2 bagi 2 1, 4 bagi 2 sama dengan 2. Nah, kita turunkan ke bawah, berarti 2 kali 22/7 kali 49. Ini 22/7 sama 49 bisa disederhanakan, 7 bagi 7 1, 49 bagi 7 sama dengan 7. Jadi ketemu 2 kali 22 kali 7 hasilnya 308. Jadi luas setengah bola sama dengan 308 cm persegi. Baik anak-anak, sudah ketemu ya luas permukaan dua bangun ruang tersebut. Sekarang kita cari luas gabungannya, karena yang ditanyakan luas gabungan. Luas gabungan itu berarti rumusnya luas permukaan tabung tanpa tutup ditambah luas setengah bola. Berarti 1304 ditambah 308, hasilnya 1342. Jadi luas gabungan bangun ruang tersebut adalah 1342 cm persegi. Baik anak-anak, itu adalah pembahasan soal nomor 5. Mari kita lanjutkan pada soal berikutnya.
Baik anak-anakku, silakan dicermati pada buku ESPS halaman 116. Kita lihat pada soal nomor 6, di situ ada dua bangun ruang, yaitu yang pertama yaitu kubus dan yang kedua yaitu 5 segi 4. Nah, di situ kubusnya mempunyai sisi-sisi yang sama yaitu 18 cm, sedangkan limasnya itu ada alasnya 18 cm dan juga tinggi segitiganya yaitu 18 cm. Sedangkan yang ditanyakan di sini yaitu berapa luas permukaan gabungan bangun ruang tersebut. Baik, mari kita bahas bersama-sama. Baik anak-anakku, silakan dicermati pada slide pembahasan nomor 6. Diketahui bahwa kubus ini mempunyai sisi-sisi yang sama yaitu 18 cm. Sambil dilihat gambarnya di buku SPS halaman 116 ya. Kemudian sebuah 5 segi 4 ini mempunyai alas segitiganya 18 cm dan tinggi segitiganya yaitu 18 cm. Yang ditanyakan di sini yaitu berapa luas permukaan gabungan bangun ruang tersebut. Nah, sama pada soal-soal sebelumnya ya. Kita cari dulu luas kubus tanpa tutup ya. Ingat, luas kubus tanpa tutup. Kemudian kita cari luas selimut 5 segi 4. Nah, kemudian nanti baru ketemu luas gabungannya ya, karena kita tambahkan luas kubus tanpa tutup sama luas selimut segi 4. Baik anak-anak, kita mulai menghitung ya. Baik, kita masukkan rumus luas kubus tanpa tutupnya, yaitu karena tanpa tutup berarti 5 kali luas sisi kubus. Biasanya rumusnya kan 6 kali sisi kuadrat ya, karena tidak ada tutupnya maka 5 kali luas sisi kubus. Nah, 5 kali sisi atau sisi kuadrat yaitu 5 kali 18 kali 18. Ketemu 1620. Jadi luas kubus tanpa tutup 1620 cm persegi. Nah, selanjutnya yaitu kita mencari luas selimut 5 segi 4. Nah, selimutnya ini berbentuk apa? Segitiga. Nah, karena luas segitiga maka setengah alas kali tinggi. Karena selimut segitiganya itu ada 4 ya, karena 5 segi 4 maka 4 kali luas segitiga. Baik, kita masukkan angka-angkanya ya. 4 kali setengah alas kali tinggi. Nah, alasnya 18 dan tingginya 18. Baik, kita sederhanakan. 4 kali setengah bisa disederhanakan 4 bagi 2 bagi 2 1. Kita jumlahkan aja ya. 2 kali 1 kali 18 kali 18 sama dengan 18 kali 18 dulu ya. Ini sama dengan 324. Kita kalikan 1 sama dengan 324. Kita kalikan 2 sama dengan 648. Jadi luas selimut 5 segi 4 yaitu 648 cm persegi. Nah, sekarang kita mencari luas gabungannya. Luas gabungannya berarti luas kubus tanpa tutup ditambah luas selimut 5 segi 4. Berarti 1620 ditambah 648 sama dengan 2268. Jadi luas gabungan bangun ruang tersebut yaitu 2268 cm persegi. Baik anak-anak, itu tadi pembahasan soal nomor 6. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Baik anak-anakku, silakan dicermati pada buku SPS halaman 116 latihan 10 pada soal nomor 7. Nah, itu ada 3 bangun ruang, yang 2-nya yaitu berbentuk kerucut, yang 1 lagi berbentuk tabung. Baik, di sini diketahui bahwa luas garis pelukis dari kerucut tersebut adalah 25 cm. Berarti antara kerucut atas sama bawah sama ya. Berarti nanti kita kalikan 2 aja ya menghitungnya. Baik, terus tabungnya diketahui tinggi tabungnya yaitu 20 cm. Kemudian karena ini yang diketahui adalah diameter, nggak ada keterangannya R ya, berarti itu kita anggap diameter sama dengan 7 cm. Maka kita harus mencari jari-jarinya dulu. Yang ditanya yaitu berapa luas permukaan gabungan bangun ruang tersebut. Baik, mari kita bahas bersama-sama. Baik anak-anakku, silakan dilihat pada slide Ustadzah. Di sini Ustadzah bahas
soal nomor 7 ya, bahwa karena yang diketahui diameter maka kita cari jari-jarinya, yaitu dengan membagi 2 dari diameter itu 7 bagi 2 berarti 3,5 cm. Nah, tinggi tabungnya 20 cm. Kemudian kerucutnya itu ada 2 kerucut dengan ukuran sama ya. Diameternya tentunya sama dengan diameter tabung yaitu 7 cm, sedangkan jari-jarinya sudah ketemu 3,5 cm. Nah, panjang garis pelukisnya yaitu 25 cm. Ditanyakan berapa luas permukaan gabungan bangun ruang tersebut. Nah, langkah-langkah yang pertama yaitu sama seperti langkah-langkah sebelumnya, yaitu kita cari luas selimut tabung. Nah, kemudian kita cari luas selimut kerucut. Nah, luas selimut kerucutnya berapa? Kenapa kok tidak ada alasnya, cuman selimut tabung? Iya, karena tabungnya berada di tengah ya, dihimpit oleh 2 kerucut. Jadi kita hanya mencari luas selimut tabung ditambah dengan nanti luas selimut kerucut, baru nanti ketemu luas gabungan. Baik anak-anak, mari kita simak bersama-sama pembahasannya. Luas selimut tabung ini mempunyai rumus 2pi R kali T. Nah, berarti kita masukkan aja angkanya ya. 2 kali 22/7 karena R-nya 3,5 ya, bisa kita bagi ya. Kemudian kali 20 atau kali tingginya. Baik, ini ada yang bisa kita sederhanakan, 7 bagi 3,5 2, 3,5 bagi 3,5 sama dengan 1. Kemudian kita sederhanakan lagi ya, itu antara 2 sama 2 hasil pembagian dari 7 bagi 3,5 tadi, 2 bagi 2 1, 2 bagi 2 1. Nah, berarti kita turunkan ke bawah tinggal 22 kali 2 kali 1 kali 20. Nah, 22 kali 1 22 kali 20 sama dengan 440. Jadi luas selimut tabung yaitu 440 cm persegi. Sekarang langkah yang berikutnya yaitu mencari luas selimut kerucut. Luas selimut kerucut ini karena dia kerucutnya ada 2, atas dan bawah, maka kita kalikan 2. Rumusnya itu sendiri pi kali R kali S, berarti 2 kali pi kali R kali S sama dengan 2 kali 22/7 kali 3,5, luas panjang garis pelukisnya 25. Nah, ini kita sederhanakan bisa ya, 7 bagi 3,5 2, 3,5 bagi 3,5 sama dengan 1. Nah, di depannya juga bisa kita ini kita sederhanakan lagi, 2 bagi 2 1, 2 bagi 2 1. Jadi kita turunkan ke bawah, 1 kali 22 22, 1 kali 25 sama dengan 25. Berarti 22 kali 25 sama dengan 550. Jadi luas 2 selimut kerucut adalah 550 cm persegi. Sekarang langkah selanjutnya yaitu mencari luas gabungan. Luas gabungan itu luas selimut tabung ditambah 2 selimut kerucut. Nah, berarti 440 kita tambahkan 550, hasilnya 990. Jadi luas gabungan bangun ruang tersebut adalah 990 cm persegi. Baik anak-anak, ini pembahasan soal nomor 7. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Baik anak-anakku semuanya, silakan dilihat pada buku SPS-nya latihan 10 halaman 116. Pada poin soal nomor 8 ya, di situ ada 2 buah balok ya, 2 buah balok. Yang pertama balok besar dan yang kedua adalah balok kecil, di mana balok besarnya itu mempunyai panjang kali lebar kali tinggi 18 kali 5 kali 6. Kemudian pada balok yang kecil yaitu mempunyai ukuran panjangnya 12 cm, lebarnya 6 cm dan tingginya 5 cm. Baik anak-anak, yang diketahui yang ditanyakan di sini berapa luas permukaan gabungan bangun ruang tersebut. Mari kita bahas bersama-sama. Baik anak-anakku semuanya, silakan disimak pada slide Ustadzah pembahasan soal nomor 8. Diketahui balok besar, sambil lihat gambar di buku cetaknya ya. Balok besar itu mempunyai panjang 18 cm, lebar 5 cm dan tinggi
tingginya 6 cm. Kemudian balok kecil ini ketahui panjangnya 12 cm, lebarnya 5 cm, dan tingginya 5 cm. Yang ditanyakan di sini yaitu berapakah luas permukaan gabungan bangun ruang tersebut. Nah, mari kita kerjakan bersama-sama ya. Langkah-langkahnya sama seperti yang sebelumnya. Kita cari luas permukaan balok besar dulu, kemudian kita cari luas permukaan balok kecil, baru kita bisa menentukan luas permukaan gabungan. Baik, kita masukkan rumus dulu. Luas permukaan balok besar 2 kali panjang kali lebar tambah 2 kali panjang kali tinggi ditambah 2 kali lebar kali tinggi. Kemudian kita masukkan angka-angkanya. 2 kali panjang kali lebar 18 kali 15 ditambah 2 kali panjang kali tinggi. Nah, panjang kali tinggi berarti 18 kali 6 ditambah 2 kali lebar kali tinggi 5 kali 6. Baik anak-anak, kita jumlahkan dulu yang di dalam kurung ya. 18 kali 5 sama dengan 90. Nah, 2 kali 90 ditambah 18 kali 6 di sini 108. 2 kali 108 ditambah yang di dalam kurung itu 5 kali 6 30, berarti 2 kali 30. Kita jumlahkan ya. 2 kali 90 sama dengan 180. 2 kali 108 sama dengan 216. Ditambah 2 kali 30 sama dengan 60. Kita jumlahkan 180 tambah 216 tambah 60. Hasilnya 456. Jadi luas permukaan balok besar adalah 456 cm persegi. Nah, sekarang kita cari luas permukaan balok kecil dengan rumus yang sama ya. 2 kali panjang kali lebar tambah 2 kali panjang kali tinggi tambah 2 kali lebar kali tinggi. Kita masukkan angkanya. 2 kali 12 kali 5 tambah 2 kali 12 kali 5 ditambah 2 kali 5 kali 5. Kita jumlahkan yang di dalam kurung dulu. 12 kali 5 sama dengan 60. Kemudian 12 kali 5 lagi 60. 5 kali 5 sama dengan 25. Mari kita jumlahkan ke bawah. 2 kali 60 sama dengan 120. 2 kali 60 sama dengan 120. Kemudian 2 kali 25 sama dengan 50. Kita jumlahkan 120 tambah 120 tambah 50. Hasilnya 290. Jadi luas permukaan balok kecil adalah 290 cm persegi. Nah, sekarang kita bisa menentukan luas permukaan gabungan. Luas permukaan gabungan ini rumusnya luas permukaan balok besar ditambah luas permukaan balok kecil dikurangi 2 sisi yang berimpit. Nah, 2 sisi yang berimpit itu karena balok kecilnya ditumpuk di atasnya balok besar, maka yang berimpit itu, sisi yang berimpit itu kita kurangkan ya. Baik, kita masukkan angkanya. Luas permukaan balok besarnya 456 ditambah luas permukaan balok kecilnya 290. Kemudian kita kurangkan 2 kali sisi yang berimpit. Sisi yang berimpit mempunyai ukuran panjang kali lebar ya. Kemudian 456 kita tambahkan 290 sama dengan 746. Kita kurangkan panjang kali lebar itu 12 kali 5. Hasilnya 12 kali 5 dikalikan 2 berarti 746 dikurangi 120. Hasilnya 626. Nah, ini sudah ketemu. Jadi luas permukaan gabungan adalah 626 cm persegi. Baik anak-anak, itu adalah pembahasan soal nomor 8, soal yang terakhir. Baik anak-anakku semuanya, demikian tadi pembahasan soal ESPS Matematika kelas 6 pada bab 4 bangun ruang latihan 10. Semoga apa yang sudah Ustazah sampaikan dan Ustazah bahas tadi dapat bermanfaat bagi kalian semuanya. Pesan Ustazah, tetap patuh pada orang tua, jangan tinggalkan ibadahnya dan tingkatkan hafalan Qur'annya. Baik anak-anak, demikian dari Ustazah, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah, wabillahi wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.